Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UKP PPG dan uji kompetensi peserta PPG yang piloting guru tertentu 2024. Oke, kali ini teman-teman Daring Mat Channel akan membahas ya beberapa soal dari tryout yang ada di LMS PMM itu ya teman-teman ya di bagian akhir karena menurut teman-teman itu banyak yang mengeluhkan tentang soal-soalnya dapat nilainya sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kemarin itu kita sudah bahas ya itu levelnya hanya sampai di tindakan, tidak sampai ke evaluasi, bahkan tidak sampai ke berbagi gitu ya. Jadi levelnya menurut standar kompetensi guru gitu ya teman-teman ya, itu dibagi menjadi 5 ya, paham, melakukan, mengevaluasi, berbagi, membimbing. Nah, ada yang bagian bawah itu sebelum level paham itu biasanya yang pemahaman yang keliru, pakainya yang L1, di bawah L1 L0 gitu ya. Oke, persebaran untuk apa kata kerja operasionalnya seperti ini. Dari yang tidak paham kita masih pakai yang kemarin ya, yang di pertemuan sebelumnya kan kita sampai di yang tindakan. Nah, bedanya untuk tindakan kemarin ada tindakan efektif dan tindakan tidak efektif. Nah, sekarang itu hanya ada tindakan. Artinya mengerjakan dalam mengatasi dampak. Ini berbeda dengan yang kemarin. Jadi ya teman-teman. Nah, kemudian ada level berikutnya namanya level evaluasi. Di mana level evaluasi itu dimulai dari refleksi, kemudian melakukan investigasi, menemukan penyebab dan lain-lain, kemudian evaluasi itu menilai, menemukan solusi, memberikan rancangan perbaikan, kemudian baru melakukan tindak lanjut. Itu ya tingkatannya seperti itu. Kalau berbagi itu hanya ada satu tingkatan, itu bahasanya adalah dari berbagi, berkoordinasi, bekerja sama, bertukar feedback dan lain-lain. Itu levelnya berbagi. Nah, di level terakhir ada yang namanya level pembimbingan. Itu biasanya untuk pengawas teman-teman. Jadi bukan untuk guru gitu ya. Nah, yang perlu diingat-ingat bahwa model tabel seperti ini digunakan untuk guru muda ke guru madya ya. Jadi untuk PPG, UKM PPG atau UPPPG ya. Atau yang sekarang namanya UKP PPG itu biasanya sampai di level tindakan seperti kemarin yang kita jelaskan gitu ya teman-teman. Nah, tapi untuk soal tryout kemarin, ya, tryout yang teman-teman sudah melaksanakannya di setelah daftar UKP itu ternyata yang keluar yang digunakan adalah tryout yang untuk guru muda. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk masing-masing soalnya. Oke, kita mulai saja dari nomor satu. Untuk mengembangkan bahan materi ajar, Anda menambahkan referensi digital. Akan tetapi dalam penerapannya, koneksi internet di sekolah Anda sering mengalami gangguan. Hal ini juga dikeluhkan oleh guru lain. Saat ini Anda dan rekan Anda akan melakukan pembelajaran menggunakan referensi digital kembali, namun Anda dan rekan Anda khawatir. Nah, bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Langsung saja kita analisa A sampai ini masuk di level berapa. Yang A, memberikan waktu tambahan untuk mengakses beberapa referensi digital di internet agar memberikan wawasan penggunaan TK dalam pembelajaran. Ini memberikan waktu tambahan ini berarti level tindakan, jadi L2 gitu ya. Kemudian menguji, menilai, meninjau itu sama. Ini masuk di level 3 ya. Menguji instruksi yang diberikan serta mendiskusikan kendala tersebut kepada kepala sekolah agar dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki. Ini karena menguji masuk di L3. Mencari solusi untuk penyelesaian kendala tersebut bersama guru lain. Kalau mencari solusi itu L3. Karena di sini ada bersama guru lain agar tidak terjadi kendala yang sama, maka masuknya di L4. Ada kerjasama di situ. Bekerja sama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan siap digunakan. Ini L4 juga. Mengubah instruksi pembelajaran ini, mengubah, mengganti, memperbaiki dan seterusnya. Itu masuknya di L3 kan gitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman kadang-kadang itu tidak perlu mencari membaca narasi soalnya pun bisa menjawab. Ya, kalau memang tidak terlalu bingung ya. Nah, kalau bingungnya begini teman-teman. Seperti C dan D ini sama-sama di level tertinggi level 4. Nah, kalau tidak membaca narasinya maka akan kesulitan menentukan skor yang paling tertinggi kan gitu ya. Antara C dan D ini besar yang mana nilainya? Kalau yang C mencari solusi menyelesaikan kendala tersebut bersama guru, ini baru mencari solusi ya.
Kalau B, bekerja sama dengan guru lain, mengembangkan referensi digital. Jadi sudah tidak prosesi mencari solusi, tapi sudah ketemu solusinya gitu ya. Jadi L4 yang lebih tinggi nilainya adalah yang opsi D. Kemudian otomatis yang C itu skornya 4. Antara B dan E ini bagus yang mana? Kalau B itu menguji instruksi, yang E mengubah instruksi. Kalau menguji itu dengan mengubah lebih tinggi yang mana? Ya mengubah. Mengubah itu sudah melalui tahap pengujian kan. Berarti B dan E ini besar yang E gitu ya. Jadi skor 2-nya ada di poin B, skor terendahnya di poin A. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi D. Oke, next berikutnya. Rekan Anda keliru dalam menuliskan nilai dalam laporan capaian pembelajaran seluruh peserta didik di kelas. Padahal Anda harus membagikan nilai keesokan hari pada orang tua peserta didik. Kesalahan sendiri tidak fatal karena tidak mengubah prestasi akademik secara signifikan. Apa yang akan Anda lakukan? Ya. Kita lihat opsi A, tetap memberikan laporan capaian pembelajaran sesuai dengan yang sudah ada, tapi menginformasikan pada orang tua bahwa ada kesalahan pada laporan. Ini L2 juga, ini L2 ya. Meminta rekan untuk bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan tindakannya dengan mengkomunikasikan masalah ini pada pihak sekolah dan orang tua peserta didik. Ini juga L2. Langsung memperbaiki, ini ada kata-kata memperbaiki nilai yang ada oleh saya sendiri untuk menghindari pengulangan kesalahan yang dilakukan oleh rekan. Ini memperbaiki berarti L3. Memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis mengingat kesalahannya tidak fatal, ini L2 juga. Berbagi tugas dengan rekan mengubah nilai meskipun harus menyita waktu, mungkin mengundur waktu pemberian rapot beberapa jam. Nah ini ada kolaborasinya di opsi E ternyata teman-teman ya. Jadi opsi E ini skornya tertinggi. Opsi C kedua, antara A, B, D ini yang paling tinggi yang mana? D itu memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis, kesalahannya tidak ada perubahan yang D, tidak ada usaha yang D ya. Kemudian yang B meminta rekan bertanggung jawab, yang A tetap memberikan tapi menginformasikan. Jadi bagus yang A ya. B-nya skornya 2, kemudian yang terakhir adalah opsi D. Ini jelas kelihatan nih teman-teman ya. Next, soal berikutnya, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang bertanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan kolaboratif antar kelas. Peserta didik dari kelas berbeda akan bekerja bersama-sama pada proyek yang melibatkan penggunaan taman sekolah. Setiap kelompok akan dibimbing oleh guru yang berbeda. Nah, peserta didik pada beberapa kelompok tampak kesulitan dalam memahami konsep proyek yang dapat menghambat proses mereka. Nah, solusi apa yang seharusnya Anda tawarkan gitu ya? Yang A, menyediakan petunjuk langkah demi langkah yang jelas mengenai bagaimana peserta didik dapat melibatkan diri ke dalam proyek tersebut. Ini tindakan. Yang B, meminta bantuan tukang kebun untuk membuat contoh proyek serupa dalam mengimplementasikan konsep, memberikan pandangan praktis kepada siswa atau peserta didik. Ini juga tindakan. Menyelenggarakan rapat tengah semester bersama guru pembimbing. Jadi ini ada kata-kata bersama-sama guru pembimbing gitu ya. Untuk mengidentifikasi masalah setiap kelompok, memperbaiki pemahaman konsep, ini yang L4. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil di antara peserta didik untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami konsep proyek dan saling mendukung. Ini karena memfasilitasi diskusi dalam rangka menyelesaikan masalah, maka D ini masuk di level ketiga, memperbaiki ya. Yang E, menyediakan sumber belajar tambahan seperti artikel, video, dan seterusnya. Ini masuk L2. Maka jawaban skor tertingginya kelihatan jelas di opsi C. Kemudian opsi D ya, antara A, B, D, E ini yang lebih tinggi yang A gitu ya. Kemudian meminta bantuan itu jelas lebih rendah daripada menyediakan sumber gitu ya. Maka jawaban terendahnya opsi B. Nah, jadi teman-teman fokus saja ke level tertingginya. Next, berikutnya Anda baru saja ditugasi untuk pindah membantu kelas inklusi pertama kalinya. Dengan pengalaman dimiliki serta pemahaman berdasarkan literatur tentang pembelajaran inklusif, Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam penerapannya ternyata cara Anda mengajar masih terbawa dengan kelas reguler sebelumnya, sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami pelajaran.
Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, kita lihat ya. Opsi A, melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut. Ini lakukan asesmen atau penilaian, ini masuk di L3 kan tentunya. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat. Nah, saling memberi umpan balik ya, atau meminta umpan balik itu berarti bisa berkolaborasi ya. Apalagi ini rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kalau meminta umpan balik itu jelas masuk di L4. Ya. Mengevaluasi metode pembelajaran, evaluasi di L3, kemudian meninjau kembali kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi kelas yang inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ini juga L3. Meninjau kembali, mengevaluasi gitu ya, melakukan asesmen, itu sama-sama L3. Meminta rekan sejawat untuk membantu penyesuaian metode belajar ini berarti beda ya teman-teman ya. Ini membantu berarti belum bisa mandiri kan, belum bisa mandiri berarti masih dalam tahap level pahamnya. Jadi beda meminta rekan sejawat untuk membantu dengan meminta umpan balik kepada rekan sejawat, kan berbeda. Kalau umpan balik itu condongnya Anda sudah bisa tapi butuh perbaikan. Nah, itu berarti masuk di L4 ya. Berkolaborasi untuk memperbaiki. Kalau yang E ini belum bisa berarti masih dalam tahap pemahaman, belum bisa melakukan tindakan. Maka ini malah skornya paling rendah karena L1 gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Kemudian antara A, C, D ini yang paling tinggi adalah opsi C gitu ya. Kemudian D-nya di skor 3 ya, meninjau kembali. Kemudian A yang terakhir yang paling rendah justru yang E gitu teman-teman. Next berikutnya berdasarkan telaah materi pembelajaran yang akan Anda rancang, terdapat beberapa materi yang bisa digunakan untuk proyek. Namun berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya, tidak semua peserta didik senang dengan pengerjaan proyek karena akan membutuhkan biaya tambahan. Dan tidak hanya mata pelajaran Anda saja gitu ya, tapi juga mata pelajaran lain pun ada penugasan proyek. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Oke, yang A, mencari tahu jumlah proyek yang dilakukan di mata pelajaran lain untuk mengurangi jumlah penugasan proyek di mata pelajaran ini, berarti ada unsur evaluasi ya, mencari tahu, mengkaji ulang dan lain-lain itu ya. Itu sama di L3. Meminta saran dari guru yang berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan penerapan pembelajaran proyek ya, ini L2. Kemudian berkomunikasi dengan peserta didik untuk memberikan pengertian bahwa proyek dapat dilakukan dengan bahan yang sederhana, ini L2 juga. Bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan untuk pembuatan proyek bersama, ini kolaborasi. Tetap melaksanakan pembelajaran proyek sesuai dengan telah yang dilakukan karena menjadi bagian implementasi, ini tidak ada perubahan berarti L2 ya. Maka skor terbaiknya opsi D, kemudian A, kemudian antara B, C, E ini yang paling bagus yang C ini ya, C, kemudian B-nya di 2, yang terakhir adalah yang E gitu teman-teman ya, yang tidak ada perubahannya. Soalnya dimulai dari ini gitu ya, saya bacakan dulu soalnya. Dalam sebuah diskusi penyusunan kurikulum antar guru di sekolah Anda, salah satu rekan Anda menawarkan strategi belajar berbasis teknologi untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Nah, setelah mempelajarinya, Anda menemukan bahwa strategi tersebut sangat bagus jika berhasil diterapkan. Tetapi kemungkinan akan membutuhkan banyak sumber daya yang harus disiapkan sekolah. Nah, apa tindakan Anda? Kita langsung aja ya dianalisa opsi pilihan gandanya. Yang A, menerima tawaran rekan Anda karena saya yakin strategi itu memiliki potensi besar sebagai pembaruan proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau menerima tawaran artinya itu sudah bisa melakukan tindakan kan? Berarti masuk di L2. Melakukan uji coba. Nah, menguji coba ini masuk di level analisa ya. Melakukan uji coba penerapan strategi tersebut dalam suatu pertemuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam penyesuaian belajar. Uji coba ini masuk di evaluasi. Bersama dengan rekan guru tersebut memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan peserta didik. Ini ada kata-kata bersama-sama rekan guru tersebut, berarti ada kolaborasi
Ya, ada kolaborasi di situ. Memodifikasi strategi itu evaluasi. Jadi setelah evaluasi ada kolaborasinya bagus sekali itu ya. Jadi ini masuk di L4 tentunya. Kemudian mempertimbangkannya untuk diterapkan di semester depan sembari menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan. Ini mempertimbangkan kesiapan, ini masuk di L2. Menyarankan untuk mempertimbangkan kembali strategi belajar tersebut mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Artinya setengah menolak ya. Ini masuk juga tindakan juga L2. Maka skor tertingginya pasti di L4 ya. Di opsi C ini skornya 5, kemudian B ini skornya 4. Ya antara menerima mempertimbangkan itu bagus menerima kan, berarti A itu 3, D 2, kemudian E ini 1 teman-teman ya. Ini tingkatan skornya. Maka teman-teman harus menjawab di skor tertinggi kira-kira yang mana, yang C gitu ya teman-teman. Next berikutnya, sekolah Anda memiliki guru baru yang berasal dari luar daerah. Ia sudah mengajar beberapa pertemuan. Saat di ruang guru, ia menceritakan kesulitannya karena peserta didik lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah yang ia kurang pahami. Nah, saat ia mengajar, seringkali peserta didik tidak memahami maksud dari cara penyampaiannya. Nah, Anda yang pernah mengalami hal tersebut, tindakan Anda adalah titik-titik. Yang A, mendengarkan keluhannya karena ia pernah di posisi yang sama. Ini sekedar mendengarkan berarti respon terhadap masalah ya, ini L2. Memberikan saran berdasarkan pengalaman Anda saat mengalami hal tersebut. Pemberian saran, kemudian bertukar feedback ya. Tadi saya sudah mengatakan bertukar feedback tadi masuk di kolaborasi L4. Menceritakan pengalaman Anda agar ia tidak merasa berkecil hati dengan masalahnya, ini juga L2. Memberi semangat L2 juga. Meminta rekan guru untuk mengajarkan guru tersebut bahasa daerah juga, ini mengatasi dampak saja L2. Maka jawaban terbaiknya B gitu ya teman-teman ya. Nah kalau A, C, D, E itu sama-sama L2, pilih yang tertinggi yang mana? Yang tindakan yang paling konkret, yang paling nyata, yang paling tinggi gradasinya. Coba kita lihat. Kalau mendengarkan dengan menceritakan kan bagus menceritakan ya. Menceritakan dengan memberi semangat bagus memberi semangat gitu ya. Jadi D ini skor 4-nya ada di sini. Ya, kemudian antara menceritakan dengan meminta rekan guru untuk mengajarkan bahasa daerah, ya bagus, tindakannya lebih bagus yang E gitu ya teman-teman ya. C-nya pasti menceritakan pengalaman dengan mendengarkan, ini bagus yang C. Jadi C-nya skornya 2, kemudian A skornya 1 gitu teman-teman. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi yang B gitu teman-teman. Next, soal berikutnya, diskusi dengan guru mata pelajaran lain menunjukkan bahwa hasil salah satu asesmen peserta didik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun guru-guru lain sependapat bahwa peserta didik tersebut masih mengalami kesulitan dalam hal memecahkan masalah. Nah, selama ini peserta didik tersebut terbantu dalam memecahkan masalah melalui kegiatan tugas kelompok. Nah, bagaimana cara Anda menuliskan laporan yang objektif? Oke. Kita lihat opsi pilihan gandanya langsung saja, teman-teman juga boleh coba ya. Boleh mencoba menjawab gitu ya. A. Mengkaji kembali seluruh hasil asesmen peserta didik tersebut untuk dibandingkan dengan asesmen diagnostik sebelum memulai pelajaran. Ini ada kajian ulang ya. Kajian ulang itu pasti masuk di evaluasi L3. Menuliskan laporan sesuai dengan hasil asesmen yang sudah terkumpul sesuai dengan prosedur penulisan yang sudah ditetapkan, ini L2. Kemudian membuat catatan khusus yang menggambarkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan pengamatan guru lain, ini juga L2. Mengubah standar, ini mengubah standar artinya memperbaiki kan. Mengubah standar penilaian asesmen agar lebih komprehensif perbandingannya dengan metode pelajaran lain. Nah, di ini pasti L3 gitu ya. Bersama guru lain menyusun laporan capaian pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan rekomendasi pengembangan yang lebih komprehensif. Ini pasti L4 ini teman-teman ya. Jadi L4 ini skornya tertinggi, 5-nya di sini. Antara A dan D sama-sama L3. Yang lebih bagus yang mana? Apakah mengkaji kembali seluruh hasil asesmen atau mengubah standar? Nah, kalau mengubah standar itu pasti tingkatannya lebih tinggi karena setelah mengkaji baru menentukan pengubahan standar tadi, maka D-nya lebih tinggi. 4-nya di sini, A-nya 3. Antara B dan C ini yang lebih tinggi tindakannya yang mana?
menuliskan laporan sesuai hasil asesmen atau membuat catatan. Jadi lebih perbaikannya lebih bagus yang C ya. Maka C-nya skornya lebih tinggi daripada yang B gitu teman-teman. Jawaban terbaiknya pasti opsi E. Next soal berikutnya. Peserta didik di kelas Anda tampak kurang antusias mengikuti materi tambahan mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi demi kesehatan. Nah, mereka merasa materi semacam ini terlalu membosankan. Sementara itu, kepala sekolah memang memberikan arahan kepada semua guru agar peserta didik bisa mendapatkan materi tambahan terkait pemenuhan nutrisi. Apa yang Anda lakukan? Yang A. Memberikan tugas bagi peserta didik terkait materi ini sehingga bisa lebih mengasah pemahaman peserta didik. Memberi tugas, ini juga respon terhadap dampak, maka ini pasti L2 ya. Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan kepala sekolah untuk nantinya dikaji kembali urgensi. Ada pengkajian urgensi, maka ini masuk di L3. Mempelajari lebih lanjut nih ya, mempelajari lebih lanjut atau melakukan tindakan lanjut ya mengenai sumber belajar lain yang bisa diberikan sehingga bisa lebih menarik bagi peserta. Ini berarti evaluasi juga. Mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ini juga tindakan saja atau L2. Kemudian merancang metode yang lebih menarik seperti menggunakan video animasi, lalu mendiskusikan lebih lanjut dengan guru lain untuk kesesuaiannya. Ini L3 juga. Nah, jadi ini L4-nya tidak ada ya, berarti L3 semua ya. L3 yang B, C, E ini L3. Mana tindakan yang lebih ya, atau paling tinggi gitu ya? Apakah menjelaskan permasalahan dengan kepala sekolah, mempelajari lebih lanjut mengenai sumber belajar lain, atau merancang metode? Jelas ya. Kalau merancang metode yang lebih menarik, pasti sebelumnya sudah mempelajari sumber-sumber lain gitu ya. Maka E ini paling tinggi. Antara B dan C ini lebih bagus yang C karena yang B ini baru tahap awal diskusi dengan kepala sekolah, maka skornya 3 di situ. Antara A dan D ini lebih bagus yang mana? Apakah mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut atau memberikan tugas? Ya jelas lebih bagus yang memberikan tugas itu teman-teman ya. Tindakannya lebih konkret. Yang D ini skornya 1. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E gitu teman-teman. Next berikutnya. Agar pemanfaatan teknologi dapat lebih bijak dan tidak terjadi penyalahgunaan teknologi, Anda memanfaatkan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk memudahkan peserta didik mengakses isu terkini yang kemudian dijadikan bahasan dalam konten pembelajaran. Namun terbatasnya fasilitas dan minimnya pengetahuan guru menjadikan metode ini kurang optimal, sehingga guru lain juga belum memiliki bayangan teknis untuk menerapkannya. Apa tindakan Anda? Oke. Yang A, fokus untuk melanjutkan strategi belajar tersebut di kelas saya sebagai upaya peningkatan antusias belajar siswa dengan harapan guru lain mengikutinya. Ini jelas ya teman-teman, ini tindakan respon terhadap masalah atau mengatasi dampak. Ini L2. Mengajak guru lain memperkaya referensi praktik baik untuk mengembangkan konten interaktif yang dapat digunakan secara bersama. Ada kata-kata bersama di situ. Jadi mengajak dan ada kata-kata bersama. Artinya ini ada kolaborasi di situ. Kemudian yang C, mengadakan pelatihan internal bagi rekan guru mengenai cara mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran dan berbagai praktik baik yang bisa dilakukan. Ini juga tindakan L2. Meminta kepala sekolah pihak terkait untuk menambah fasilitas baik di kelas maupun sekolah agar pembelajaran optimal dan guru lain dapat memanfaatkan, ini juga tindakan. Mencari bantuan seorang ahli teknologi yang dapat mengatasi kendala teknis mungkin muncul selama penggunaan aplikasi interaktif, ini juga tindakan ya. Jadi opsi B ini 5, opsi E 4, kemudian opsi C itu lebih baik daripada opsi D kan. Maka terendahnya adalah A itu. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B gitu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman sebagai gambaran gitu teman-teman ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut semua yang ada di konten dari My Channel, nanti teman-teman bisa belajar dari ebook ya.
itu lebih lengkap. Di situ sudah kami sediakan soal SJT-nya yang terbaru, soal PCK, kemudian FR tadi yang sudah saya berikan, kemudian prediksi dan teknik menjawab. Nah, ini teman-teman bisa chat langsung ya ke nomor di sini yang sudah saya tuliskan di situ. Harganya hanya 50.000 gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berminat silahkan pesan segera gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk program kita yang pertama ya, sekedar pengenalan dulu supaya tidak terlalu stres gitu ya teman-teman ya, menghadapi UKP PPG yang piloting gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune bersama channel kita tercinta dari Ma Channel. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.